Kavaluaya di Nia Selatan. Masih kakek-kakek masih bisa ini melakukan gerakan-gerakan yang heroik. Halo Sobat Budaya, kali ini saya sedang berada di Gunung Sitoli. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang nih sedikit tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Bapak yang ada di pemerintahan Gunung Sitoli. Halo Bapak. Selamat siang. Iya, kira-kira boleh dong Pak perkenalkan diri, nama, kemudian di bagian pemerintahan Gunung Sitoli itu sebagai apa gitu Pak? Boleh Pak? Baik, terima kasih. Selamat siang kepada kita semua. Yahobu. Yahobu. Perkenalkan, nama kami adalah Ato Faute Lambanua, SPD, Sarjana Pendidikan. Bekerja di pemerintah Kota Gunung Sitoli dan dipercaya sampai sekarang sebagai kepala bidang kebudayaan yang menangani kebudayaan. Dan hitung-hitung ada sudah 7 tahun ya. 7 tahun ya Pak? Wow. 7 tahun menangani kebudayaan yang ada di Kota Gunung Sitoli. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, ini kita bakal bertanya-tanya sedikit tentang kebudayaan yang ada di Gunung Sitoli, nggak apa-apa ya Pak? Silakan. Oke. Nah Pak, mungkin pertanyaannya tentang bagaimana sih Pak kebijakan yang telah diimplementasikan oleh bidang kebudayaan untuk mendukung nih Pak pelestarian kebudayaan yang ada di Gunung Sitoli Pak. Kira-kira apa sih Pak yang telah diimplementasikan itu Pak? Baik, terima kasih. Bagaimana pemerintah Kota Gunung Sitoli mengimplementasikan kebijakan-kebijakan apa ya? Iya, benar untuk Pak. Mendukung pelestarian. Nah, dari tahun ke tahun itu tetap kita laksanakan pelestarian kebudayaan di Kota Gunung Sitoli ini dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian kita juga laksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas, misalnya festival-festival, dan kemudian kita juga melaksanakan pelatihan-pelatihan. Ya, pelatihan-pelatihan. Nah, walaupun dari 2000 berapa kemarin yang tahun 2020 ya, 21, 22. Di situ sedikit agak terhenti ya kegiatan-kegiatan di budaya karena kasus COVID. Nah, kita tidak mungkin mendatangkan massa karena dilarang juga oleh pemerintah. Nah, oleh karena demikian sampai sekarang baru lagi kita munculkan 2023 dan demikian juga 2024 ini nanti, dan rencana bulan Juni ini, kita akan melaksanakan kegiatan PKD yang dilaksanakan dalam beberapa hari. Ada rencana 3 hari. Nah, jadi di sana ada kita buat kegiatan, kita laksanakan kegiatan yang melestarikan, yang tujuannya melestarikan warisan-warisan budaya yang ada di Kota Gunung Sitoli, misalnya Maena. Nah, jadi Maena, dan itu kita laksanakan rencana bulan 6 nanti atau bulan Juni di tingkat kecamatan. Ya, di tingkat kecamatan. Jadi ada 6 kecamatan itu nanti pesertanya. Kemudian di tingkat kategori di tingkat mahasiswa dan pelajar. Nah, itu khusus semua kegiatannya itu adalah Maena. Ya, Maena. Kira-kira Pak, kan Sobat Budaya ini kira-kira nggak tahu ini apa sih Maena itu Pak? Mungkin bisa jelasin Pak? Oh, ya. Maena ini adalah salah satu tradisi orang Nias ya. Karena Maena ini bukan hanya di Kota Gunung Sitoli. Perlu diketahui itu bahwa Maena itu sifatnya komunal. Komunal karena sebelum otonomi daerah dipisah-pisah di Kepulauan Nias ini, dulunya kan satu, yaitu ke Kabupaten Nias. Nah, ketika ada otonomi baru, maka dibagi 5. Dibagi 5 menjadi 4 kabupaten dan 1 kota. Nah, tetapi budayanya
dan tradisinya sama. Sama walaupun berbeda-beda dalam penerapannya atau dalam melaksanakannya. Tetapi ada yang juga tradisi-tradisi budaya yang secara keseluruhan sama. Termasuklah Maena ini. Nah, Maena ini panjang sekali sejarahnya. Panjang sekali sejarahnya. Dari mana bisa Maena itu muncul? Nah, mungkin itu yang ditanya, ya. Mungkin jelasin tentang bagaimana apa sih Maena itu, Pak? Apakah sejenis ritual ritus kah atau permainan tradisional kah gitu, Pak? Nah, jadi Maena ini salah satu bentuk kegiatan di dalam menyambut. Menyambut, misalnya menyambut tamu. Misalnya dalam pesta pernikahan, semualah acara-acara yang tentunya mengunggah peserta itu menjadi untuk lebih bangkit, semangat. Nah, itu dia Maena ini. Jadi dan dilakukan secara kolosal. Karena Maena itu kalau dilakukan hanya 2 orang tidak begitu menarik. Ya. Tidak begitu menarik. Jadi dia sifatnya kolosal. Minimal lah 30, 50 dan apalagi kalau dia massal. Nah, seperti tahun 2016 kemarin kita sudah pernah mencatat rekor muri. Peserta Maena itu ada 5.000-an lebih. Wow, 5.000 lebih. Itu dari semua Nias kah atau khusus Kota Gunung Sitoli. Khusus Gunung Sitoli aja 5.000. 5.000 peserta yang dilaksanakan di lapangan Pelita tahun 2016 itu. 2016. Nah, jadi dari sejarahnya Maena ini itu terinspirasi atau muncul dari gerakan-gerakan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang tua dulu. Misalnya di dalam bertanam, bercocok tanam atau bersawah. Jadi dari katanya saja Maena sebenarnya terdiri dari 2 suku kata, mane dan na. Yang artinya? Mane seperti. Seperti dan na. Jadi manena seperti orang melakukan. Jadi kan dulu kan orang melakukan menanam, berarti kan dia begini kan? Nah, sambil melakukan gerakan-gerakan kecil. Nah, kemudian orang tua dulu artinya mengibaratkan Maena itu gerakan-gerakan itu menjadi seperti seperti orang melakukan kegiatan. Nah, itu. Nah, lama-lama karena itu sifatnya diulang-ulang, akhirnya dibuatlah satu Maena yang menjadi menjadi hiburan, sifatnya hiburan untuk membangun semangat, karena membangun semangat di dalam hal pekerjaan. Membangun semangat, mendorong supaya lebih bergairah untuk bekerja. Itulah dasar kata Maena itu. Nah, jadi Maena ini baik di Nias Barat, di Nias Selatan, Nias Utara, Kabupaten Nias dan Kota Gunung Sitoli. Semua melestarikan itu setiap ada acara-acara, kegiatan-kegiatan, pesta dia sifatnya apakah kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini mengundang masa, tetap itu dilakukan Maena. Maena ya. Nah, Pak, kira-kira ngomong soal Maena ini, itu kan berarti termasuk dalam ritus ya, Pak? Iya. Ya. Nah, Pak, kira-kira dari Gunung Sitoli apa aja, Pak, ritus-ritus yang ada di Gunung Sitoli gitu, Pak? Selain dari Maena sendiri. Banyak ritus-ritus. Jadi sebenarnya sudah kita tuang di dalam buku PPKD, pokok-pokok pikiran kebudayaan, banyak ritus yang ada di Kota Gunung Sitoli. Cuman kita tidak begitu memperkenalkan ritus-ritus ini. Soalnya satu dulu sedikit bertentangan dengan keyakinan ya, kepercayaan. Sehingga beda di Bali. Mungkin kalau di Bali iya, karena orang di sana berkeyakinan menganut agama Hindu ya. Iya, benar. Agama Hindu. Nah, kita di sini Kristen itu ya agak dibatasi. Nah, contoh saya berikan contoh misalnya ritual Fondrake. Apa itu, Pak? Ritual Fondrake ini itu adalah satu ritual yang dilakukan oleh tokoh-tokoh untuk memusyawarahkan
apa-apa saja yang akan diputuskan, baik di dalam hukum adat, istiadat, hukum perkawinan dan lain sebagainya. Ya, jadi ada dibuat dalam satu ritual Fodrake. Dan itu dilakukan dulu sebelum ada agama. Ya. Itu dilakukan sanksi atau hukuman itu yang melalui roh-roh. Artinya yang bertindak itu ketika orang itu nanti melakukan kesalahan di luar yang sudah ditetapkan di dalam Fodrake itu, maka roh itulah yang bertindak. Nah, contoh misalnya dia mencuri, maka ada istilahnya ogauta atau sanksi. Sanksinya, maka yang bertindak itu atau yang disuruh untuk menjalankan apa itu sanksi itu, ya roh ini tadi, roh kejahatan. Jadi agak bertentangan dengan sistem kepercayaan kita. Nah, itu dan makanya sampai sekarang ritual-ritual Fodrake itu tidak dilaksanakan lagi. Nah, paling yang kita ingat saja, kemudian dicatatkan saja, dibukukan. Seperti di Kota Gunung Sitoli ini Fodrake ada 8 Fodrake. Nah, tetapi sekarang tidak dilaksanakan lagi, tidak dilakukan lagi karena bertentangan dengan keyakinan tadi, kepercayaan. Benar-benar. Nah, itu yang membatasi. Benar. Nah, jadi banyak lagi ritus-ritus yang lain, tetapi itulah tadi seperti yang saya katakan tadi, itulah salah satunya yang membatasi kita di dalam melestarikan itu, membatasi itu ya. Saya rasa juga seperti di Tobasa juga orang di Samosir juga saya rasa mereka juga terbasa karena kepercayaan dan keyakinan mereka kan bertentangan dengan soal itu. Ya, beda mungkin ya seperti yang saya katakan tadi, seperti di Bali, ya orang Bali kan keyakinannya, kepercayaan mereka kan menganut agama Hindu ya. Nah, mungkin tidak bertentangan. Nah, itu. Nah, tadi kan kita juga udah bicara tentang ritus-ritus ya Pak. Berarti kan kita juga sedang berada di zaman teknologi nih Pak. Iya. Kira-kira menurut dari pendapat Bapak, bagaimana sih Pak caranya kita untuk bisa mempromosikan budaya-budaya sendiri Pak di zaman teknologi Pak? Ya, memang tantangan ya. Dengan berkembangnya, dengan pesatnya ilmu teknologi dan pengetahuan ini. Benar, ya memang satu tantangan, satu tantangan di pemerintah Kota Gunung Sitoli. Termasuklah keluhan-keluhan juga budayawan ya, tokoh-tokoh budaya yang ada di Kota Gunung Sitoli. Khususnya kepada generasi muda sekarang. Nah, kenapa? Karena mudah sekali terpengaruh. Benar. Karena apalagi yang umur-umur remaja itu kan labil, sifatnya itu mereka itu kan labil. Mudah sekali terpengaruh. Nah, jadi antisipasi pemerintah Kota Gunung Sitoli di dalam hal perkembangan ilmu iptek ini, pengetahuan, ya hanya itu tindakannya, artinya memperkenalkan, mensosialisasikan itu kepada generasi muda. Artinya Kota Gunung Sitoli, pemerintah Kota Gunung Sitoli mengajak, mencintai budaya Kota Gunung Sitoli, dan dengan sendirinya juga mereka terhindar dari dari hal-hal yang negatif lah, negatif dari perkembangan iptek ini. Nah, makanya kita setiap tahun seperti tahun ini juga ada, tahun 2025 juga nanti kita rencanakan lagi pelatihan ini. Cuman itu yang bisa jalan keluar untuk mengatasi masalah ini tadi iptek ini di dalam kepada generasi muda sekarang. Jadi kita ajak mereka bentuk sanggar, komunitas, sehingga mereka di dalam komunitas itu saling berinteraksi dengan teman-temannya, sehingga dan terhindar dengan bukan tidak penting iptek, bukan tidak penting, tetapi sepanjang iptek ini juga dipengaruhi dipengaruhi tingkah anak-anak, tingkah anak-anak
yang negatif, Hmm. maka inilah yang harus kita stop, ya, stop. Nah, jadi hanya itulah tindakan-tindakan kita yang sampai sekarang yang bisa kita lakukan. Dan puji Tuhan juga antusiasme daripada generasi muda sekarang, terutama anak-anak kita ya, pelajar, ya mereka senang. Dan bahkan kemarin saja waktu kegiatan FLS2N di sekolah-sekolah di tingkat SMP dan SD, luar biasa. Wow. Luar biasa sekali antusias anak-anak di dalam menampilkan atraksi budaya di dalam seni tari, vokal solo, atau pantomim itu. Jadi memang lumayan inilah membatasi mereka juga di dalam hal kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Ya, kurang bermanfaat. Nah kemudian Pak, selain dari tantangan ya Pak, selain dari generasi mudanya sendiri, kira tantangan utama dalam perkembangan kebudayaan ini apa aja Pak yang ada di Gunung Sitoli? Selain dari anak-anak mudanya gitu Pak. Iya. Mungkin ya beda dengan di Nias Selatan ya. Jadi tantangan kita di Kota Gunung Sitoli ini peran aktif daripada orang-orang tua itu yang sudah ya katakanlah sudah lansia, lansia, bukan tidak mencintai, tapi di dalam turut berperan di dalam hal apa melestarikan budaya itu, mereka tidak mau turun. Beda di Nias Selatan, ada yang kakek-kakek yang sudah gini-gini, mereka masih bisa tampil kan. Contoh saja misalnya di Valuaya, kalau mereka Valuaya di Nias Selatan, masih kakek-kakek masih bisa ini melakukan gerakan-gerakan yang heroik. Nah, kalau kita di Gunung Sitoli ini saya kurang tahu juga kenapa. Yang palingnya yang muncul lah ya anak-anak, remaja itu saja yang muncul untuk menampilkan. Ya mungkin malu-malu ada. Padahal kalau misalnya kita ketahui bahwasanya para yang lansianya lebih paham gitu ya Pak. Iya lebih paham maunya. Ini tidak. Oh berarti apakah mereka tidak menurunkan kepada anak-anak mereka gitu Pak? Generasi-generasi muda gitu kan. Karena kan sepengetahuan kita bahwasanya mereka lebih ahli dan paham nih karena mereka yang muda gitu kan. Maunya. Jadi mungkin bisa jadi karena mungkin kurang juga menguasai, kurang juga memahami. Akhirnya mereka tidak mungkin mengajari anak-anak mereka. Jadi itu yang membuat di Kota Gunung Sitoli ini memang agak ya punya tantangan lah, kendala untuk memajukan kebudayaan ini. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, ya kalau di Nias Selatan itu ya kakek-kakek saja pun bisa punya peran. Artinya dengan sendirinya kan kalau mereka berbuat itu, anak-anak mereka kan anak-anak muda, jangankan kita, orang tua kita aja bisa melakukan, ya kan? Benar-benar. Artinya memperkenalkan, memacu juga ya anak generasi muda ya Pak. Di sini Kota Gunung Sitoli ini tenang-tenang aja. Justru mereka lebih banyak menonton. Ya itu bedanya. Benar-benar. Nah kemudian kan Bapak ini sebagai government atau dari pemerintahan Gunung Sitoli. Nah kira-kira menurut Bapak dari pemerintah sendiri, bagaimana sih Pak hubungan antara pemerintah dengan para penggiat budaya-budaya yang ada di Gunung Sitoli Pak untuk mempromosikan budaya-budaya sendiri Pak? Ya, jadi dari pemerintah, kita sudah bentuk satu lembaga. Satu lembaga ya Pak? Lembaga Budaya Nias yang ada di Kota Gunung Sitoli. Dan itu sudah kita kita muat orang-orang budayawan, tokoh-tokoh adat yang memang tahu persis tokoh-tokoh tradisi yang ada di Kota Gunung Sitoli. Dan itu satu organisasi yang sudah kita bentuk dari pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunung Sitoli. Dan itu jalan. Nah, itu jalan. Artinya setiap kegiatan-kegiatan mereka terlibat. Ya. Tokoh-tokoh lembaga budaya Kota Gunung Sitoli itu mereka terlibat. Punya peran mereka. Nah, lebih banyak karena kita kan di Kota Gunung Sitoli ini kekurangan referensi.
kekurangan referensi. Ya maklum aja dulu kan mungkin saja karena orang tua itu mereka hanya mengenal secara lisan, melihat, tetapi menuangkan di dalam satu buku tidak jarang. Benar-benar. Nah itu mungkin satu kendala. Nah sehingga LBN sekarang Lembaga Budaya Nias lebih fokus ya membuat referensi buku-buku itu yang sifatnya tradisi ya dari bahasa saja. Mungkin tahun ini dari sisi bahasa karena bahasa Nias bahasa Nias ada tapi aksaranya tidak ada. Aksaranya tidak ada. Ya, itu yang lucunya. Bahasa ada, tapi aksaranya tidak ada. Beda di Batak ya. Aksara Batak itu ada. Masih ada Batak. Ada. Nah itu, jadi lebih banyak fokus di sini karena dari sisi bahasa, pengucapan, intonasi, kosakatanya, beda penekanan, beda makna. Beda. Contohnya apa itu Pak? Contoh misalnya Meido. Meido misal. Saya akan ke sana. Ikut. Saya akan ke sana. Ikut. Kalau misalnya dia mengatakan Meido kan beda. Meido. Itu artinya apa, Pak? Mei itu kan mamei. Oh. Iya. Berkedip. Jadi salah-salah apa? Kadang-kadang juga kata-katanya itu tidak bermakna jadinya. Salah penekanannya aja. Ya penekanan dari sisi intonasi dan lain-lain. Nah, itu. Nah, misalnya lagi kata salah satu ini contoh ya. Misalnya satemei. Satemei. Artinya ke sana mau dia juga mau ke sana mau ke sini jadi tidak terarah. Jadi dia ke sana mau ke sana jadi tidak terfokus di mana dia ini. Satemei. Orang mengucapkan sate berarti seperti makanan itu sate. Benar-benar. Satemei. Padahal satoi. Nah orang sekarang pengaruh dialek ini jadinya menjadi satemei. Sate. Padahal apa makna daripada kata sate? Kalau misalnya orang yang bukan dari Nias tuh pasti bilangnya sate moi. Lebih cepat dan lebih ini. Padahal ada penekanan di situ ya Pak. Padahal itu penekanan itu. Nah itu banyak. Nah jadi mungkin tahun ini LBN menyusun buku itu dari sisi suku kata, kamus dan lain sebagainya. Itu. Nah kemudian Pak, tadi kan kita udah sedikit banyak panjang lebar tentang kebudayaan. Nah kira-kira dari Bapak dan dari government pemerintahannya sendiri, kira-kira ada nggak sih Pak langkah-langkah untuk mengatasi atau antisipasi yang konkret terhadap keberlangsungan budaya-budaya yang ada di Gunung Sitoli ini? Ataukah Bapak ingin, tadi kan mau buat seperti adanya dokumen untuk bahasa-bahasa gitu, berarti kan termasuk dalam warisan budaya gitu Pak. Kira ada nggak sih Pak langkah-langkah konkret atau Bapak mau ingin masukkan ke dalam WBTB gitu Pak contohnya? Nah memang langkah-langkah konkret yang sudah kita lakukan ini tadi ya bersama dengan LBN Lembaga Budaya Nias sebagai mitra kita berkolaborasi terus baik di dalam melestarikan, membina, memperkenalkan ya budaya-budaya yang ada di Kota Gunung Sitoli. Termasuk tadi langkah-langkah konkretnya adalah melakukan kegiatan-kegiatan festival. Setiap kalau dulu hanya karena masalah Covid saja kemarin, kalau dulu itu ada 2 kali 1 minggu. 2 kali 1 minggu. Di Taman Yahoo dilaksanakan festival dan peserta itu adalah sanggar-sanggar. Itu jadi kegiatan apa Pak? Kegiatan-kegiatan pelestarian kebudayaan. Kegiatannya adalah festival dan kreativitas seni budaya Kota Gunung Sitoli. Itu tetap kita laksanakan dulu 2 kali 1 bulan. 1 bulan. Jadi artinya di dalam 1 tahun ada 24 kali. Nah itu bentuk. Kemudian kita laksanakan pembinaan-pembinaan, pelatihan-pelatihan musik tradisional.
Dan itu tetap kita laksanakan. Dan memperkenalkan, sambil memperkenalkan juga. Karena anak-anak kita sekarang, mereka tidak tahu apa namanya alat musik. Beda loh, kalau misalnya contoh seruling. Iya. Kalau seruling kan tiupnya di sini Benar, kan, samping. Iya. Nah ini tiupnya di depan. Oh, Itu namanya sigu. Sigu ya Pak? Sigu. Nah itu diperkenalkan kepada anak-anak. Dan kita buat pelatihan. Dan alat musik itu mereka bawa. Artinya jangan hanya mereka terima pelatihan, dilatih, kemudian nggak diperkenalkan lagi ya Pak? Tanpa diberikan alatnya kepada mereka, kan tidak rutin dia melakukan pelatihan. Jadi kita kasih dia. Oh berarti dikasih juga sambil dilatih ya Pak? Kemudian doli-doli. Doli-doli itu apa Pak? Ya mungkin kalau di Sulawesi kulintang ya. Oh seperti kulintang ya. Tapi kalau kulintang kita atau doli-doli yang ada sama kita itu memang hanya tersusun dari 8 oktav. Do, re, mi sampai 8 oktav. Jadi 1 oktav dia. 1 oktav ada 8 nada tersusun. Pendek memang. Nah jadi itu kita perkenalkan. Dan kita kemarin tahun 2023 sudah kita laksanakan. Nah itulah langkah-langkah konkret yang kita laksanakan selain penyusunan buku. Kita bukukan. Baik dia buku ornamen. Karena beda-beda setiap ornamen beda makna kan. Iya, benar. Jadi kita muat di dalam buku itu artinya supaya anak-anak juga tahu oh ini ya, ini makna ini. Ini kalau diperuntukkan untuk strata ini. Karena di Nias itu kan ada strata. Strata sosial. Istilahnya bosi. 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 Nah, di Nias itu khususnya di Kota Gunung Sitoli masih melestarikan itu. Anak-anak itu baik dia laki-laki atau perempuan ada bosinya, ada stratanya. Nah, makanya tidak sembarangan anak-anak di Kota Gunung Sitoli itu bertingkah ketika diingatkan mereka bahwa ini sudah ada stratamu loh, ini sudah ada bosi. Jadi mereka menjaga. Nah, apalagi kalau berbuat yang tidak benar ya. Nah, jadi akhirnya jadi tabu kepada keluarganya. Jadi diperkenalkan gitu. Di Nias masih ada itu. Bukan hanya dari garis keturunan bangsawan, tidak. Tetapi di Nias masih dibudayakan itu, masih dilaksanakan. Jadi mulai dari kelahiran, di istilahnya hudra bate, hudra dowa. Nah, jadi anak-anak pada saat itu ada satu stratanya, strata pertama, bosi pertama. Nah, kemudian itu dipestakan, dibuat satu oase istilahnya, diundanglah tetangga, di famili, dan ada nama, ada dari sisi adat istiadat ada yang harus dibayarkan kepada oleh keluarga itu kepada kelompok adat. Nah, kelompok adat. Kemudian sampai pada bosi kedua, strata kedua yaitu pemberian nama. Itu lagi dipestakan. Kemudian sampai pada bosi ketiga dan seterusnya, sampai pada bosi ketujuh, itu istilahnya nikah. Ada jadi sampai di situ itu sudah bosi ketujuh dia, strata ketujuh. Nah, dan sampai dia membentuk satu namanya di Banuahada. Banuahada artinya dia menyusun satu Banuahadanya, dan dia sebagai balugunya atau sanuhe. Nah, itu istilahnya sanuhe sebagai kepala adat dia, kepala adatnya, dan dia menyusun anggota-anggotanya. Nah, itu sudah namanya di sana sebagai sanuhe. Nah, ketika lagi dia melakukan lagi pesta besar-besaran, dan berulang-ulang, maka dia bukan lagi sanuhe namanya, menjadi balugu. Makanya dia nanti yang memakai dikenakan dia pakaian jubah tenia namanya baru sihado tan.
Seperti yang dipakai ada di foto itu tadi. Oh, nanti kita cek ya Pak. Jubah itu Jubah. yang kuning Oh, itu. warna kuning ya Pak? Wah itu. Nah. Itu namanya Badu Luo Sihadro Tan. Nah jadi Pak, mengingatkan durasi kita juga terbatas ya Pak. Kira-kira ada nggak yang ingin Bapak sampaikan terhadap generasi-generasi muda ini yang ada di Gunung Sitoli maupun yang ada di Provinsi Sumatera Utara terkait melestarikan budaya gitu. Ayo dong melestarikan budaya gitu Pak. Boleh Pak? Iya, kita tidak pungkiri ya. Semakin berkembangnya zaman, dan memang semakin pupus juga budaya itu. Ya. Itu wajar itu. Dan orang beralih pemikirannya untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Iya. Nah, karena mereka nilai kegiatan yang budaya-budaya ini tidak kurang bermanfaat, bermanfaat di dalam membangun perekonomian. Nah, tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, jangan kita lupakan budaya itu. Jangan dilupakan. Benar-benar. Ya. Tetap kita lestarikan, bukan dalam arti kita lakukan lagi. Ya. Tidak. Tetapi bagaimana begini, karena seseorang yang mengingat sejarah leluhurnya itu orang yang benar top. Tapi kalau orang tidak mengingat sejarah leluhurnya, bagaimana dia, itu tidak benar. Ingat bahwa budaya itu menunjukkan identitas. Iya, identitas suatu daerah. Suatu daerah. Benar. Nah, baik dari sisi bahasanya, tradisinya, dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena demikian kepada generasi muda, khususnya di Kota Gunung Sitoli, cintailah, mari mencintai budaya kita di Kota Gunung Sitoli, dan terlebih-lebih di tingkat provinsi. Artinya bukan artinya kita kembali menggali dan melakukan lagi tradisi-tradisi yang dilakukan oleh luhur dulu karena kurang bermanfaat, tetapi paling tidak kita belajar mengingat sejarah apa yang pernah orang tua dulu sudah pernah melakukan untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan yang ada di Kota Gunung Sitoli. Iya, Saya rasa demikian. Oke. Nah, jadi buat generasi muda dan sobat budaya yang ada di rumah, nah jadi mungkin itu yang bisa kita pelajari ya dari cerita-cerita panjang kita mengenai kebudayaan-kebudayaan yang ada di Gunung Sitoli, dan dari pemerintah Gunung Sitoli juga berharap bahwasanya generasi muda bisa memahami, belajar dan mengerti tentang kebudayaan. Dan jangan pernah melupakan tentang pendidikan ya Pak. Karena pendidikan yang paling penting, tapi jangan lupa juga menghargai suatu budaya. Nah mungkin terima kasih banyak Pak telah berbicara-bicara tentang kebudayaan. Banyak sekali manfaat yang mungkin bisa kita ambil, baik tentang kebudayaannya sendiri, kemudian tentang ritual-ritual adat yang mungkin belum pernah kami ketahui nih Pak sebelumnya. Yang mungkin bisa kami pahami bahwasanya banyak ritual yang ada di Gunung Sitoli itu sendiri. Mungkin di lain waktu masih bisa. Iya benar. Oke, terima kasih banyak Bapak, dan untuk sobat budaya sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye. Yahobu ya Pak? Yahobu. Yahobu. Bukan Yahobu, Yahobu. 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 Yahobu.